Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi bisidqi wal wafa amma ba'd. Masih berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Asr dengan tema hidup sukses menurut surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, menasihati supaya menaati kesabaran. Surat Al-Asr merupakan surat Makkiyah yang diturunkan sesudah surat Al-Insyirah menurut Syekh Muhammad Abduh. Asbabun surat Al-Asr ini adalah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab yang apabila hari telah sore, maka duduk bercengkrama membicarakan soal kehidupan dan bercerita-cerita lain yang berkenaan dengan urusan hidup mereka sehari-hari. Banyak pula yang megah-megahan dengan asal-usul nenek moyang mereka, kedudukan serta kekayaan akibat terjadinya. Akibatnya terjadilah pertengkaran dan saling menyakiti hati sehingga menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Oleh karena itu, melihat dari kenyataan yang demikian itu, sebagian mereka yang mengutuk waktu asar, mereka mengatakan waktu asar adalah waktu yang celaka atau waktu naas. Menurut mereka banyak bahaya yang terjadi pada waktu asar. Berkaitan dari kisah tersebut, Allah menurunkan surat Al-Asr ini yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mukmin bahwa surat waktu asar itu tidak salah. Yang salah ialah mereka yang mempergunakan waktu asar dengan salah. Mereka mempergunakannya untuk hal yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Nah, munasabah surat ini adalah munasabah ayat ini dengan surat sebelumnya pada surat Al-Kautsar adalah Allah memerintahkan manusia yang menjadikan seluruh aktivitasnya hanya berupa perlombaan menumpuk harta serta menghabiskan waktunya hanya untuk maksud tertentu, sehingga mereka lalai akan tujuan utama dari kehidupan ini. Maka dalam surat Al-Asr ini Allah memperingatkan tentang pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya ia diisi. Kemudian bagaimana sih kita mengaktualkan dengan keadaan kita sekarang. Nah, di sini ada konsep hidup sukses. Jika surat Al-Asr ini diamati secara seksama, maka akan kita temui rumusan konsep hidup manusia sukses di dunia dan di akhirat. Pada surat ini tergambar tentang problem kehidupan manusia yang tidak mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan seefektif mungkin. Begitu juga semua karya mereka tidak dilandasi oleh motivasi iman, sehingga kehidupan mereka diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kehidupan yang merugi. Kerugian tersebut bisa terwujud dalam bentuk duniawi ataupun akhrawi. Bentuk kerugian duniawi misalnya seseorang yang tidak dapat mempergunakan waktunya dengan baik. Apabila menyia-nyiakan, maka kehidupan orang tersebut akan mengalami banyak kesulitan dan akan tipislah tercapainya tujuan, atau besar kemungkinan cita-citanya akan gagal. Untuk terwujudnya hidup sukses menurut surat ini ada 4 unsur yang harus dipenuhi, dan kesemuanya unsur tersebut saling berkaitan. Dan yang pertama, iman yang mantap. Nah, persyaratan utama untuk mengarungi kehidupan di dunia ini adalah adanya pembekalan iman yang mantap yang bersumber dari hati sanubari yang suci. Iman dalam artian membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikannya dalam bentuk perbuatan-perbuatan positif yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, dengan bekal iman ini seseorang hanya menyembah kepada Allah, Tuhannya yang Maha Esa, dan dengannya akan muncullah pada pribadi yang tersebut adanya rasa persamaan, rasa solidaritas sosial yang tinggi, dan rasa penghargaan atas hak-hak asasi manusia sesamanya. Sebab pada hakikatnya manusia tidak ada yang lebih tinggi dan atau tidak ada yang lebih hina kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Di samping itu, iman merupakan dasar dan kunci serta barometer kehidupan. Daripadanya terpancar segala aspek kebaikan. Oleh karena itu Allah menyatakan di beberapa ayat Al-Quran tentang sesuatu perbuatan baru
mempunyai nilai kualitas, mempunyai nilai atau kualitas jika pelaksanaan dilandasi oleh iman. Sebaliknya, jika perbuatan itu dilandasi oleh unsur kekufuran, maka perbuatan tersebut tidak mempunyai nilai, bagaikan abu yang ditiup angin keras atau bagaikan fata morgana. Kemudian kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, ini amal soleh, perbuatan atau karya nyata yang positif. Amal soleh merupakan manifestasi dari iman yang terpancar dari jiwa seseorang, atau dengan perkataan lain, amal soleh merupakan buah dari iman. Imanlah yang mendinamisasikan perbuatan seseorang yang dimotivasi oleh semangat ilahi ta'ala. Di samping itu, iman berfungsi sebagai pengendali gerak perbuatan seseorang sesuai dengan aturan main yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan kata amanu dan kata amanu itu sering berdampingan dengan kata aminu wa amilus shalihat. Hal ini memberikan isyarat bahwa iman tanpa disertai dengan amal itu tidak akan bernilai apa-apa, dan sebaliknya, jika amal dilandasi oleh iman, maka amal tersebut tidak berdampak dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran. Jika unsur yang pertama dan kedua terpencar dan dilaksanakan oleh masing-masing individu, maka unsur yang ketiga mengajarkan kepada setiap orang agar saling mengingatkan dan berpesan antara sesamanya dalam kebenaran, saling isi-mengisi dan saling memberikan informasi dalam hal kebenaran itu, tentunya disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada pada masing-masing individu. Dengan cara ini akan terrealisasikan rasa persatuan dan kesatuan serta semangat ukhuwah Islamiyah yang dilandasi oleh kebenaran. Namun, proses untuk menuju jalan kebenaran itu tidaklah mudah. Di sana banyak lika-liku yang mesti dilalui, antara lain yakni kemampuan pengendalian diri dari masing-masing pihak bervariatif, kemudian kondisi lingkungan terkadang kurang kondusif, kemudian adanya kesesatan dan kezaliman di masyarakat bersifat fluktuatif, kemudian pemerintah yang berkuasa terkadang adil dan kebanyakan zalim. Nah, kemudian poin yang keempat, konsep yang keempat, saling berwasiat dalam kesabaran. Terwujudnya unsur kesatu, kedua, dan ketiga sangat bergantung kepada kualitas dan frekuensi ketabahan seseorang tersebut. Sebab dalam kenyataannya banyak sekali ganjalan dan kendala menuju hidup sukses, baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal. Apakah kendala itu berkaitan dengan masalah pribadi atau berhubungan dengan problem masyarakat, bangsa, dan negara, kesembuhannya itu akan bisa dipecahkan jika dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Akan tetapi, sabar dan kesabaran itu bukan berarti pasif dan statis, akan tetapi sabar itu diartikan sebagai upaya terakhir dari seseorang setelah yang bersangkutan berusaha maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang tersedia. Kemudian ia berani tampil untuk mengambil resiko sebagai langkah pertanggungjawabannya kepada Allah. Nah, dari penjelasan tadi nampaknya surat Al-Asr ini yang terdiri dari 3 ayat yang sangat singkat ini memberikan gambaran secara umum konsepsi kehidupan yang pada umumnya berada dalam kerugian. Namun pada akhirnya Allah memberikan pandangan tentang manusia yang sukses, yaitu orang yang beriman dan mengaktualisasikannya dalam bentuk amal nyata serta saling berwasiat di antara sesamanya dengan kebenaran dan ketabahan. Konsep inilah yang akan menjamin manusia sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemampuan kepada kita semua agar tetap berada pada jalur manusia yang sukses di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li wallahu a'lam. Begitu pula halnya orang yang terlalu memusatkan perhatiannya terhadap materi duniawi, sementara ia melupakan kehidupan ukhrawi. Kehidupan seperti ini pun akan mendapatkan kerugian besar. Pada prinsipnya, sejumlah harta yang dikumpulkan itu tidak ada manfaatnya jika tidak digunakan dalam hal-hal yang positif, karena ketika seseorang meninggal dunia maka seluruh harta itu akan ditinggalkan dengan begitu saja. Sekian, mohon maaf sebesar-besarnya atas apabila ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.